Perkenalkan, nama saya Niwayan Marsasatiarini, SSTPAR 4 dengan NIDN 0019039004. Saya adalah dosen program studi pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Kali ini saya sedang melakukan presentasi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya memiliki 4 mata kuliah ampuan, yaitu pengantar pariwisata, metodologi penelitian pariwisata, manajemen keuangan pariwisata, dan pengantar statistik. Kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah pengantar pariwisata. Mata kuliah pengantar pariwisata dengan kode SPAR 4101 memiliki 3 SKS. Mata kuliah yang mengantarkan mahasiswa untuk memahami kepariwisataan secara umum. Mahasiswa akan dibawa untuk menyelami industri pariwisata termasuk mengenal para pihak yang terlibat, yakni pemerintah, pengusaha pariwisata, komunitas pariwisata, akademisi, serta media. Mahasiswa juga diperkenalkan pada seluruh usaha-usaha pariwisata berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ada 13 jenis usaha pariwisata, mulai dari usaha daya tarik wisata hingga usaha spa. Mahasiswa juga mempelajari perilaku wisatawan dan karakteristiknya, sehingga mereka bisa mulai memahami proses pemasaran yang tepat untuk menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu dasar pariwisata serta mampu menelaah sistem, komponen, dan struktur industri kepariwisataan serta dampaknya terhadap faktor-faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dengan baik dan optimal. Itu kompetensi pengantar pariwisata SPAR 4101. Mata kuliah ini memiliki 9 modul. Modul pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar sistem kepariwisataan. Melanjutkan modul kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dampak pariwisata terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Melanjutkan modul 3, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kepariwisataan. Modul 4, mahasiswa mampu menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri pariwisata. Dilanjutkan modul 5, mahasiswa mampu menjelaskan beragam daya tarik serta wujud pengelolaan kawasan pariwisata. Modul 6, mahasiswa mampu menjelaskan keragaman usaha pariwisata di Indonesia. Modul 7, mahasiswa mampu mengklasifikasikan perilaku wisatawan. Modul 8, mahasiswa mampu mengklasifikasikan karakter-karakter wisatawan. Modul terakhir, yaitu modul 9, mahasiswa mampu menelaah proses pemasaran produk pariwisata. Capaian mata kuliah ini adalah setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menelaah sistem, komponen dan struktur industri kepariwisataan, serta dampaknya terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan dengan baik dan optimal yang diukur dari tugas tutorial dan ujian akhir semester nantinya. Metode pembelajaran mata kuliah pengantar pariwisata dapat dilakukan secara belajar mandiri. Belajar mandiri dilakukan dengan mahasiswa membaca buku materi pokok yang mahasiswa dapatkan pada saat mendaftarkan semester pertama. Belajar mandiri dapat dilakukan sebelum kegiatan tutorial berlangsung, di mana tutorial itu terdapat 3 macam tutorial, di mana tutorial tatap muka, mahasiswa dan dosen berada dalam satu ruangan yang sama di waktu yang sama dalam ruangan kelas. Dilakukan secara sinkronus. Tutorial webinar juga dilakukan dengan sinkronus.
namun dilakukan melalui aplikasi Teams atau Zoom. Lokasi mahasiswa dapat di mana-mana di seluruh Indonesia, tidak harus di tempat yang sama. Yang ketiga adalah tutorial online atau Tuton. Tuton, pembelajaran secara asinkronus, dan interaksi mahasiswa dan dosen tidak dilakukan secara langsung dan tidak secara real time. Yang terakhir, tugas mata kuliah, di mana pada saat mahasiswa tidak mengikuti tutorial, baik tutorial tatap muka, web, atau Tuton, mahasiswa akan dijaring untuk melakukan tugas mata kuliah yang akan ada pada setiap semesternya setelah semua tutorial berlangsung. Mata kuliah pengantar pariwisata memiliki pola tutorial online sebagai salah satu metode pembelajaran. Tuton memiliki 8 minggu inisiasi. Sebelum inisiasi ini dimulai, mahasiswa harus melakukan aktivasi Tuton dan mulai belajar mandiri dari PMP, buku materi pokok yang mahasiswa dapatkan sebelum kuliah dimulai. Pada minggu pertama atau inisiasi pertama, inisiasi kedua sampai 8, mahasiswa akan mendapatkan materi, inisiasi, dan pengayaan, mengerjakan tes formatif, serta mengikuti diskusi. Namun, pada pertemuan ketiga atau inisiasi ketiga, 5 dan 7, mahasiswa akan ditambahkan dengan tugas tutorial yang berjumlah 3. Tugas mata kuliah ada pada sesi 3, yaitu tugas pertama, sesi 5 yaitu tugas kedua, dan sesi ke-7 yaitu tugas ketiga. Pada pertemuan 8, mahasiswa akan ditambah dengan mengerjakan tes sumatif. Yang nanti pada akhir, mahasiswa akan diuji pada UAS, ujian akhir semester. Nah, aktivitas setiap sesi Tuton pengantar pariwisata, setiap sesi akan ada pengantar dan paparan singkat konsep esensial. Lalu, ada link kehadiran yang harus diisi setiap sesi. Berikutnya, materi inisiasi. Materi inisiasi ini dapat berupa PPT atau PowerPoint, artikel, video, dan lain-lain. Dan berikutnya, diskusi. Diskusi yang berada di minggu pertama sampai 8 atau sesi pertama sampai 8. Mengkaitkan bahan diskusi dengan isu atau persoalan terkini dengan tujuan penguasaan materi di setiap inisiasi. Lalu, dilanjutkan dengan kuis atau tes formatif yang dapat menjadi latihan mahasiswa dan dapat diulang sehingga semua jawaban benar. Yang terakhir adalah tugas. Tugas di inisiasi 3 atau minggu 3, inisiasi 5 atau minggu 5, dan inisiasi 7 atau minggu ke-7. Komponen dan bobot penilaian Tuton yaitu kehadiran sesi 1 dan 8 sampai 8 memiliki bobot 20%. Sedangkan diskusi sesi 1 sampai 8 memiliki bobot 30%. Sedangkan tugas wajib, tugas 1, 2, dan 3 memiliki bobot 50%. Semua itu memiliki total 100% dari 30% bobot nilai akhir Tuton. Yang nantinya bobot ini akan ditambah 70% dari bobot nilai ujian akhir semester, yaitu UAS. Namun, mahasiswa harus memperhatikan apabila UAS nilai kelulusannya di bawah 30%, maka nilai Tuton tidak memiliki pengaruh. Sanksi akademik mahasiswa juga berlaku pada tutorial online. Yang pertama, pemberian peringatan segala bentuk plagiarisme. Yang kedua, pemberian peringatan jika tidak memiliki sopan santun dalam berbahasa dengan baik dan benar. Yang ketiga, melarang keras menggunakan jasa joki.
Mahasiswa akan segera diperhatikan keikutsertaannya pada tuton. Yang keempat, apabila tidak mengindahkan teguran mengenai plagiarisme pada mengerjakan diskusi atau tugas tuton, maka mahasiswa diberikan nilai 0. Sekian pemaparan saya mengenai bidang pengajaran mata kuliah pengantar pariwisata. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan micro teaching bersama mahasiswa pada mata kuliah pengantar pariwisata. Terlihat jelas? PowerPoint-nya terlihat, Bu. Terlihat. Jelas, Bu. Terlihat. Oke, bisa mulai ya untuk kegiatan kita sore ini. Selamat datang teman-teman di Prodi Pariwisata, karena mata kuliah ini pengantar pariwisata satu-satunya mata kuliah pariwisata yang pure pariwisata di semester pertama. Nah, pengantar pariwisata ini kenapa ditaruh di semester pertama? Ini sebagai dasar teman-teman untuk nantinya pembekalan ilmu ke semester-semester berikutnya gitu. Nah, di minggu pertama ini perkenalkan dulu, nama saya Niwayan Marsha Satyarini. Panggilan saya Marsha atau Caca. Jadi bisa panggilan Bu Marsha atau Bu Caca. Gitu. Nah, minggu pertama ini sesuai dengan RPS, kita akan membahas modul pertama ya teman-teman. Nah, modul pertama ini adalah sistem kepariwisataan. Nah, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita sore ini, saya mau nanya dulu ke teman-teman. Kenapa sih masuk ke pariwisata? Kalian sebenarnya tahu nggak sih sebenarnya pariwisata itu apa gitu? Ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Satu aja. Kenapa sih pariwisata? Emang apa sih yang dimaksud dengan pariwisata gitu? Saya boleh, Bu? Boleh, boleh. Siapa? Tihan ya? Saya Nihan, Bu, ya. Ya, silakan. Menurut saya pariwisata itu wisata yang sebagai objeknya, Bu. Kalau kita wisata kan kita jalan-jalan gitu. Pariwisata itu sebagai ilmunya, ilmu jalan-jalan dan lain-lain gitu. Jadi kegiatan gitu ya, satu kegiatan jadinya. Iya, Bu. Oke. Yang lain? Saya, Bu. Ya. Saya karena senang jalan-jalan, jadi kayak sambil jalan-jalan sambil mendalami ilmunya wisata. Oh, oke. Jadi karena hobinya jalan-jalan, jadi pengen masuk pariwisata ya? Iya, Bu. Oke, nanti kita udah head. Boleh tahu namanya siapa panggilannya? Saya Wawa, Bu. Oke, Wawa, terima kasih karena hobi ya, berarti ada juga bilang pariwisata itu juga suatu kegiatan gitu ya untuk berwisata. Nah, oke. Jadi pariwisata itu akan kita bahas detailnya nanti. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu apa sih sebenarnya pertemuan pertama ini yang akan kita lakukan. Nah, kenapa saya menanyakan tentang pariwisata? Karena kita pada modul pertama ini, yang untuk kegiatan belajar pertama, itu akan kita menjelaskan konsep dan definisi pariwisata. Dan kedua adalah karakteristiknya. Dan capaian belajar yang teman-teman akan capai pada modul ini atau pertemuan pertama ini adalah pertama, sistem komponen dasar kepariwisataan, yang kedua usaha-usaha pariwisata, yang ketiga multidisiplin, yang keempat karakteristik pariwisata, dan kelima motivasi atau tujuan berwisata. Oke, tadi kita udah dengar pariwisata itu apa atau masuk pariwisata karena apa. Nah, ini definisinya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah dapat modulnya, silakan sambil dibuka ya modulnya. Kalau emang nggak ada modulnya sekarang, bisa masuk ke RBV atau ke aplikasi yang teman-teman bisa download nanti di Google Play Store ya. Jadi nggak harus buka web atau Google, jadi bisa ada aplikasi yang teman-teman bisa download untuk RBV-nya. Nah, definisi pariwisata itu kalau Undang-Undang Indonesia ya, Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata
yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Nah, jadi sebenarnya sama ya, itu kayak ada kegiatan, suatu kegiatan. Tuh, kegiatan yang sebenarnya ada, tapi ada kegiatan itu ada fasilitasnya, ada layanannya, yang semuanya disediakan oleh masyarakat, maksudnya masyarakat lokal yang di daerah destinasi tersebut, atau pengusaha yang memiliki usaha, dan pemerintah yang sebagai pembangun infrastrukturnya. Tuh. Nah, untuk UNWTO berbeda lagi. Dia bilang pariwisata itu activities of persons traveling to and staying in places outside their unusual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes. Yang artinya kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungannya dia, keseharian mereka, dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis, atau lainnya. Nah, kalau misalnya UNWTO itu lebih menekankan bahwa manusia melakukan perjalanan ke suatu tempat. Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Bu. Mas, Bu. Karena definisi pariwisata ini sangat teori sangat mendasar ya teman-teman, karena nanti sampai akhir pun dasar-dasar pengetahuan pariwisata ini akan terus dipelajari. Nah, tadi kan Nihan ya tadi ya bilang ya tentang kegiatan gitu, suatu aktivitas lah, pariwisata itu suatu aktivitas berwisata. Nah, komponennya utama kegiatan wisata itu sebenarnya itu ada 3. Wisata itu nggak mungkin ada kalau nggak ada wisatawannya, pastinya. Kenapa? Karena wisatawan ini tuh yang melakukan kegiatan itu. Dan di sana wisatawan itu menikmati, mengantisipasi, dan mengingatkan masa-masa dalam kehidupan. Jadi kayak mungkin lebih ke refreshing gitu ya, atau bisa merefleksi diri pada saat mereka melakukan suatu kegiatan wisata. Yang kedua, elemen geografi, di mana ada pergerakan wisatawan berlangsung dari 3 daerah geografi, dari daerah asal wisatawan, daerah transit, dan daerah tujuan wisata. Dan yang ketiga, pastinya harus ada industrinya. Nah, industrinya itu menyediakan jasa, daya tarik, serta sarana wisata. Dan industri yang merupakan unit-unit usaha dan bisnis di dalam kepariwisataan tersebar di ketiga daerah geografi, area geografi yang tadi saya sebutkan, ada 3, DAW, DT, dan DTW. Nah, sebenarnya tuh DAW, DT, DTW itu apa sih gitu ya? Kok dari asal wisatawan, transit, tujuan wisata. Kenapa harus 3 ini gitu untuk elemen geografi? Nah, jadi seperti di gambar ya, di sini tuh di gambar yang ini, sebelum kita lihat definisinya, teman-teman lihat yang ini. Nah, ini ada daerah asal wisata. Nah, ini kita melihat keberangkatan ya, misalnya ini dari sini, dia mau ke daerah tujuan wisata. Nah, daerah yang dilaluin ini namanya daerah transit maupun keberangkatan atau kedatangan. Pada saat dia proses untuk mencapai daerah tujuan wisatanya. Gitu. Dan jadi daerah asal wisatawan itu daerah yang asal si wisatawan itu berasal gitu, di mana dia emang tumbuh di sana, besar di sana, emang tempat tinggalnya di sana, dan dia ingin melakukan liburan gitu. Nah, daerah tujuan wisata misalnya melakukan wisata karena memiliki daya tarik untuk dikunjungi sekaligus menjadi energi dari keseluruhan sistem pariwisata. Jadi daerah tujuan itu kayak saya mau ke sana nih, kayak tujuan yang diinginkan gitu kalau wisatawan ingin liburan, saya mau liburan ke daerah sana. Nah, tapi di antara tempat domisili si wisatawan itu dan tempat tujuan wisatanya,
itu namanya ada daerah transit. Nah, daerah transit itu di mana kayak daerah transisi gitu, di mana sebelum mencapai tujuan wisatanya itu dia harus melalui beberapa daerah tuh. Nah, itu namanya daerah transit gitu. Nah, teman-teman sampai sini paham ya maksud saya dengan elemen geografi ya? Jadi kalau misalnya paham nih teman-teman, saya pengen nanya dulu, bisa nggak kalau misalnya daerah asal wisatawan, daerah transit, daerah tujuan wisata itu diilustrasikan, misalnya bisa saya minta tolong di sini Mbak Tina, Hubertina, Carolina. Ya, Bu. Oke. Hadir. Oke, panggilannya? Panggilannya Tina aja, Bu. Tina ya. Oke. Ya. Bisa dicontohin nggak suatu ilustrasi kayak wisatawan dari daerah asal ke daerah transit, habis itu dia ke daerah tujuan wisata. Boleh. Baik, Bu. Sebelumnya saya izin off cam ya. Iya. Jadi kalau saya itu pernah mau pergi ke Ambon, daerah asal saya itu di Tangerang Selatan. Kemudian karena perjalanan ke Ambon itu 5 jam, saya transit dulu di Makassar sekitar 1 jam, kemudian saya sampai di Ambon sebagai daerah tujuan wisata. Oke. Dan kembalinya ke Tangerang Selatan juga sama ya? Iya, betul sekali. Jadi kembalinya ke Tangerang Selatan itu dari Ambon, tempat asal wisatanya, kemudian transit lagi di Makassar, sampai kembali ke tempat asal saya di Tangerang Selatan. Iya, Seperti itu, Bu. oke. Berarti daerah asal wisatawan atau kita di sini Tina, itu adalah Ya. Tangerang Selatan, daerah transitnya itu adalah Makassar, daerah tujuan wisatanya itu adalah Ambon. Iya, betul, Ibu. Iya, terima kasih Tina. Sama-sama, Ibu. Oke, tadi setelah membicarakan geografi, sekarang industrinya. Nah, tadi kan ada wisatawannya, ada geografisnya, sekarang ada usaha-usaha atau industri pariwisata. Nah, oke. Nah, di sini tuh ada banyak. Jadi teman-teman sebelum saya bicarakan usaha-usahanya, di sini tuh ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Nah, itu tuh seperti apa ya? Undang-undang utama yang teman-teman tuh harus at least walaupun tidak hafal gitu ya, tapi teman-teman pernah membuka atau membaca sekilas tentang undang-undang ini karena banyak peraturan yang masih merujuk pada atau istilah-istilah yang merujuk pada undang-undang tersebut. Berdasarkan pada undang-undang tersebut dari daya tarik wisata hingga spa. Jadi ada daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa makanan dan minuman, akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan, MICE, jasa informasi,